Puji Tuhan. Yesus kuatku kembali akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang khusus bagi mereka yang setia mengikuti program ini dan melakukan kebenaran Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh lagi diisi dengan kebenaran-Mu yang akan kami dengarkan. Biar apa yang kami dengarkan, kami mengerti, memahami. Terlebih itu kami melakukan kebenaran-Mu di hari ini. Terima kasih Tuhan, berdoa dan sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul renungan kita di hari ini atau tema bersama gak harus sama. Ya, sekali lagi bersama gak harus sama. Kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai umat Tuhan, domba kepunyaan Tuhan, kita ditentukan untuk hidup bersama dengan orang lain. Di mana kita berada, baik itu kita sebagai pelajar di sekolah, kita di universitas, di kantor kita, di gereja, di mana kita pergi dan berada, kita tidak lepas dari berjumpa dengan orang lain, bertemu dengan orang lain. Nah, karena kita makhluk hidup atau makhluk yang sosial, yang ditentukan untuk bersama dengan orang lain. Tetapi saat ini saya ingin bahas bersama gak harus sama. Nah, kalau saya memberi contoh, yang pertama kalau kita melihat dalam Kejadian, contoh Adam dan Hawa, manusia pertama dan kedua yang Tuhan ciptakan, ada laki-laki, ada perempuan. Mereka ditentukan untuk bersama, tetapi mereka gak sama. Demikian juga kalau kita melihat murid-murid Tuhan, ya, yang Tuhan panggil untuk melayani Tuhan bersama dengan Tuhan. Mereka dari latar belakang yang tidak sama. Ada mereka yang dari nelayan, ada mereka yang dari pemungut cukai, ada mereka yang dari dokter. Nah, Tuhan memanggil mereka dari latar belakang yang berbeda-beda bersama untuk melayani Tuhan. Itu yang Tuhan mau dan inginkan. Demikian juga kalau kita melihat dalam surat Paulus kepada orang-orang di Korintus, dalam 1 Korintus 12 di sana Tuhan mempercayakan orang-orang yang melayani Tuhan hidup bersama dalam pelayanan dengan Tuhan. Ada mereka sebagai guru, ada mereka sebagai nabi, rasul, penginjil, dan gembala. Nah, gak sama, tetapi bersama dalam pelayanan. Ini yang Tuhan mau. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus itu juga dikatakan Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus dalam surat yang pertama, dikatakan di ayat yang ke-12 dalam pasal 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, di ayat yang ke-20 dan 21 di pasal 12 ini dikatakan memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Nah, di sini mengajarkan kita untuk dalam pelayanan, dalam kita mengiring melayani Tuhan, kita itu satu tubuh Kristus. Ya, kita saling membutuhkan. Kita tidak dapat berkata, oh karena saya di mimbar, jadi yang di multimedia yang tidak kelihatan itu lemah atau tidak diperhitungkan. Bukan demikian. Kita saling membutuhkan dalam pelayanan. Karena itu yang Tuhan mau dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita hidup bersama, itu yang Tuhan mau. Nah, tetapi yang menjadi ujian dan tantangan dalam kehidupan kita orang yang percaya, kita lihat ayat pokok kita. Di sini dikatakan di dalam ayat pokok kita, yaitu besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
berbicara tentang besi, menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Yang memproses kehidupan kita, yaitu orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang hidup bersama-sama dengan kita. Bukan orang yang jauh di sana, tetapi mereka yang dekat dengan kita, yang bersama-sama dengan kita. Kita ditentukan bersama, bukan berarti di sini dikatakan bersama, enggak harus sama. Nah, kalau kita melihat besi, menajamkan besi, kalau saya memberi contoh sebuah pisau atau parang, itu harus terus diasah, itu harus terus dipertajam. Kalau tidak, dia pasti akan tumpul dan berkarat, dan alhasil tidak berguna. Kita juga sebagai orang-orang percaya, anak-anak yang mengiring dan melayani Tuhan, kita diizinkan Allah untuk mengalami gesekan. Supaya untuk mempertajam kita, untuk apa? Supaya pelayanan kita itu efektif di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, itu terjadi. Dan pasti apa yang Tuhan mau itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak bisa melewati proses ini. Besi menajamkan besi. Ada selalu gesekan yang terjadi. Tapi ini yang Tuhan mau dan Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, ya, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk rencana Allah itu jadi dalam kehidupan kita? Yang pasti dalam perbedaan, dalam ketidaksamaan ini, kita hidup dalam kebersamaan dan hidup dalam kasih kita. Baik kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Kalau kita melihat di dalam Filipi 2 ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. Karena itu, kata Paulus, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, diingatkan kembali untuk kita tidak egois dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Memang masalah itu sering datang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memakai pikiran dan perkataan Kristus, apa isi hati Tuhan yang kita lakukan, di sini Dia mengosongkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Karena kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Selayaknya kita hidup rendah hati kepada sesama. Kita hidup taat dan selalu apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Saya yakin dan percaya apa mau dan maksud Tuhan itu bisa jadi dalam kehidupan kita. Dan kita dapat berkata sekali Yesus tetap Yesus, karena Tuhan menolong dan membela kita. Ya, bersama, enggak harus sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kami mengerti, memahami, terlebih itu kami melakukan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami walaupun berbeda-beda, tapi kami harus saling menopang, saling membantu sehingga Engkau dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau dipuji dan selalu dipermuliakan. Kami berdoa, mengucap syukur, menutup renungan di hari ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat kami. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.